John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Thank you, bye. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bless you. Bye bye. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sunday, God bless you. Bye-bye. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Thank you, bye-bye. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. God bless you. Bye. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan setia dan adil, menghapus dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Halo teman-teman, kita mau membaca 1 Yohanes 1 ayat 9 mulai. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga maka Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu perfalannya hari ini. Happy Sunday. God bless you. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.
Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik, selamat sore. Sekali lagi Encik mau sapa adik-adik. Selamat sore adik-adik. Apa kabar? Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, kita bersyukur karena kita bisa ketemu lagi di ruang sekolah minggu bersama Encik Ella. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus kasih kesempatan kita untuk beribadah lagi, untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Nah, kalau sudah siap, di rumah duduk yang sopan, sediakan Alkitab, jangan bercerita dengan teman-teman di samping kiri kanan ya. Oke, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian, Mari Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi lebih semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau doa dulu. Sebelum berdoa, kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik yang di rumah, sikap berdoa yang baik. Kita menghadap Tuhan yang berkuasa. Jadi kita harus sopan, oke? Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita masuk di dalam doa. Adik-adik yang di rumah bisa ikut Enci berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini Engkau kasih kami kesempatan untuk kami bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan pimpin dari awal hingga berakhir, boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Amin. Adik-adik yang di rumah semangat gak? Enci mau tanya. Semangat? Wah, Enci juga di sini bersemangat karena Tuhan Yesus sepanjang minggu ini sudah jaga Enci, jaga adik-adik semua yang di rumah, jaga mama papa, jaga semua orang. Nah, sekarang Enci mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Ayo kita angkat pujian ini. Mari kita bersukaria sambil bertepuk tangan ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi lebih semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Kita angkat satu pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Lebih semangat. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi lebih semangat. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Engku Arthur. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian ini. Ikuti gerakan Enci ya. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Sekali lagi, lebih semangat. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Selamat sore adik-adik, senang sekali hari ini kita boleh diberikan sekali lagi kesempatan untuk bisa merenungkan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk sama-sama kita persiapkan hati kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah memelihara kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kami boleh berada di rumah, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau menolong, mau menjaga agar supaya firman itu dapat bertumbuh, dapat berbuah, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini aku akan bercerita tentang bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ketika orang Israel hampir mencapai tanah perjanjian, Allah memberitahu mereka bahwa tanah itu berlimpah-limpah akan susu dan madunya. Hal ini adik-adik berarti tanah itu adalah tanah yang subur, yang berarti mereka dapat menanam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, menurut adik-adik, bagaimana perasaan orang Israel ketika mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian? Nah, karena mereka sudah mengembara di padang gurun dan tinggal dalam kemah selama berbulan-bulan, mereka pasti sangat berharap untuk melihat rumput, pohon, bunga, selain batu dan pasir adik-adik. Karena kalau di padang gurun hanya ada batu dan pasir. Nah, betapa senangnya bila dapat membangun sebuah rumah dan dapat menanam tanaman serta tidak berpindah-pindah dari satu tempat dan ke tempat lainnya. Nah, adik-adik, walaupun bangsa Israel sangat senang, tapi mereka mungkin juga ada rasa takut. Pernahkah adik-adik merasa takut untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah adik-adik kunjungi, atau pergi ke bertemu dengan seseorang yang belum adik-adik kenal? Meskipun orang tua kalian berkata kepada kalian untuk tidak takut. Nah, orang Israel juga merasa takut adik-adik untuk masuk ke tanah Kanaan, tempat yang sangat asing bagi orang Israel. Orang Israel belum pernah pergi ke tanah Kanaan. Tetapi apakah mereka perlu merasa takut? Tentu saja tidak, karena Allah beserta dengan bangsa Israel. Allah sendiri yang memerintahkan bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka dapat mengingat hal-hal yang menakjubkan yang Allah telah berbuat bagi mereka di masa lalu, dan tetap yakin bahwa Allah akan memelihara mereka. Kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Ketika kita takut, kita dapat mengingat segala sesuatu, segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, Allah mengatakan kepada orang Israel untuk berhenti di suatu tempat bernama Kades Barnea dan mendirikan kemah di sana. Lihatlah dari betapa dekatnya kemah bangsa Israel dengan tanah perjanjian. Lalu Musa memilih 12 orang adik-adik, masing-masing dari setiap suku. Untuk apa adik-adik? Untuk menjelajahi, untuk menjadi pengintai, melihat langsung tanah Kanaan itu seperti apa, dan melaporkan kembali apa yang telah mereka lihat adik-adik.
Lalu ada setelah melihat anak-anak, mereka pulang kembali ke perkemahan. Dan ketika mereka tiba, mereka mengumpulkan semua orang dan melaporkan apa yang mereka lihat. Mereka melihat kota, mereka melihat ladang dan penduduknya adik-adik. Mereka melihat bahan makanan yang menakjubkan di sana. Mereka juga adik-adik membawa beberapa buah yang mereka petik. Buah yang mereka petik itu bahkan harus dibawa oleh 2 orang laki-laki dewasa. Harus mengangkut sekandang besar anggur dengan menggunakan tongkat adik-adik. Ketika bangsa Israel mendengar hal ini, kira-kira bagaimana perasaan mereka adik-adik? Pasti sangat gembira, sangat senang. Tetapi adik-adik, mereka juga mengatakan sesuatu tentang orang Kanaan. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Wah, ternyata orang yang tinggal di Kanaan itu adik-adik, orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat. Kota mereka juga kota-kota yang besar, punya tembok yang tinggi, banyak penjaga, banyak penduduk adik-adik. Ketika mendengar hal ini adik-adik, orang Israel langsung takut. Mereka sangat ketakutan. Tetapi Kaleb, salah satu pengintai, tidak takut adik-adik. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Mengapa Kaleb begitu yakin mereka bisa menang? Karena Allah akan menyertai mereka. Kaleb yakin adik-adik, karena Allah sendiri telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Wah, tetapi adik-adik, pengintai lainnya takut. Mereka berkata, "Jangan, mereka tidak dapat maju menyerang, karena bangsa Kanaan sangat kuat. Bangsa Israel pasti kalah." Kemudian ada 10 orang pengintai adik-adik mulai menyebarkan kabar bohong. Mereka mulai mengatakan kepada bangsa Israel bahwa orang-orang Kanaan itu orang-orang yang raksasa. Tidak mungkin bangsa Israel bisa menang. Padahal kenyataannya orang Kanaan itu hanya sedikit lebih besar daripada bangsa Israel. Malam itu adik-adik, orang Israel menangis. Mereka sedih. Mereka berpikir lebih baik tetap di tanah Mesir dan mati di sana, atau lebih baik tetap di padang gurun dan mati di padang gurun, daripada harus melawan orang-orang Kanaan, orang-orang raksasa, seperti kata 10 pengintai itu. Tetapi adik-adik, ada 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka percaya kepada Allah. Mereka berkata kepada bangsa Israel, "Jangan takut. Allah telah berjanji bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik kita. Jika kita taat kepadanya, Dia pasti akan melindungi kita." Tapi ada orang Israel tidak mau mendengar apa yang diberitakan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka bahkan mengancam akan melempari batu kepada mereka. Mereka juga akan melempari batu kepada Musa dan Harun yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah lalu mendengarkan semuanya itu adik-adik. Dia marah kepada bangsa Israel. Tiba-tiba terpancar cahaya yang terang sekali, cahaya kemuliaan Allah dari dalam kemah suci. Dari situ Allah berkata kepada Musa bahwa Allah akan menghabisi semua orang Israel dan menjadikan Musa bapa dari bangsa yang baru, yang lebih kuat daripada orang Israel. Tetapi adik-adik, Musa berdoa kepada Tuhan adik-adik. Mereka berdoa untuk orang Israel agar Tuhan bisa mengasihani bangsa Israel dan tidak menghabisi mereka. Allah mendengarkan doa Musa. Dia memberikan belas kasihan kepada bangsa Israel. Tapi apakah belas kasihan ini berarti bangsa Israel tidak dapat hukuman? Tentu saja tidak. Bangsa Israel tetap mendapat hukuman. Nah, Allah membunuh 10 pengintai yang tidak percaya itu. Kemudian semua bangsa Israel
orang-orang dewasa kecuali 2 orang pengintai yaitu Yosua dan Kaleb akan mati di padang gurun. Mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun adik-adik, sehingga semua orang dewasa akan mati. Lalu Allah akan menuntut anak-anak bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan adik-adik. Nah, mendengar hal itu bangsa Israel langsung menangis adik-adik. Mereka sedih. Mereka berkata, kami tidak mau mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Kami tidak mau, kami harus masuk ke dalam tanah perjanjian sekarang. Sekarang kami akan menyerang ke tanah Kanaan. Wah, tetapi adik-adik sudah terlambat. Walaupun memang pertama Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk masuk Kanaan, tapi Tuhan sudah mengambil hak istimewa mereka, sehingga walaupun mereka menyerang tanah Kanaan, Musa berkata mereka tidak akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan menyertai bangsa Israel. Tetapi adik-adik, bangsa Israel tidak peduli. Mereka tetap menyerang Kanaan. Apa yang terjadi? Orang-orang Kanaan memukul mundur bangsa Israel sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya orang-orang Israel mengakui kesalahan mereka dan menerima bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka telah kehilangan hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan hanya karena mereka tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Dan seringkali adik-adik, kita juga sama seperti bangsa Israel. Kita sering tidak taat, kita tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji akan selalu menjaga kita, memelihara kita. Tapi kita lebih takut menghadapi apa yang ada di depan kita. Nah, hari ini adik-adik, aku minta untuk sekarang kita berjanji, walaupun kita takut, kita tetap akan percaya kepada Tuhan, kita akan tetap taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjaga kami, memberkati kami agar supaya kami tetap percaya, kami tetap taat kepada Tuhan, agar supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada setiap kami dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, ampunikan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo, siapkan persembahan adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah dikumpulkan, adik-adik simpan persembahannya di dalam celengan. Nanti setelah kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh kumpulkan persembahan itu kepada Enci dan Engku di gereja. Oke? Adik-adik, kita bersyukur karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Engku Arthur. Nah, firman Tuhan yang tadi, kalau Enci sendiri, Enci belajar. Kalau Enci cuma bisa bergantung sama Tuhan, Enci tidak bisa apa-apa. Enci tetap harus mengandalkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Mama, papa, Enci dan Engku tetap berpegang kepada Tuhan. Hari ini Enci mau ajar satu lagu untuk adik-adik. Ini lagu baru, jadi ikuti Enci ya. Judulnya Yosua. Seperti Yosua yang menuntun umat pilihan yang penuh celah. Beranilah seperti Yosua yang selalu takut akan Tuhan. Jadilah seperti Yosua yang takut akan Tuhan. Pastilah dimenangkan. Yosua. Adik-adik, gampang kan lagunya? Ikuti Enci ya. Kita nyanyi sama-sama.
Jangan takut dan gentar, karena Allah sertai kita. Seperti Yosua yang menuntun umat pilihan yang penuh celah. Beranilah seperti Yosua yang selalu takut akan Tuhan. Jadilah seperti Yosua yang takut akan Tuhan. Pastilah dimenangkan seperti Yosua. Oke, sekarang kita akan belajar gerakannya. Adik-adik yang di rumah, ikuti Ence ya. Ayo berdiri semua, kita pakai gerakan. Jangan takut dan gentar, karena Allah sertai kita. Seperti Yosua yang menuntun umat pilihan yang penuh celah. Beranilah seperti Yosua yang selalu takut akan Tuhan. Jadilah seperti Yosua yang takut akan Tuhan. Pastilah dimenangkan seperti Yosua. Pakai gerakan sendiri adik-adik ya. Oke, kita ulang lagi sekali lagi lagu ini. Jangan takut dan gentar, karena Yesus sertai kita. Seperti Yosua yang menuntun umat pilihan yang penuh celah. Beranilah seperti Yosua yang selalu takut akan Tuhan. Jadilah seperti Yosua yang takut akan Tuhan. Pastilah dimenangkan. Balik belakang seperti Yosua. Oke, pinter. Adik-adik hafal terus ya lagu ini. Nah, kiranya lagu ini boleh mengajarkan adik-adik untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Oke? Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa tutup. Adik-adik yang di rumah berdoa sendiri saja ya, nanti Enci yang berdoa dari sini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun hanya melalui online, tapi kami percaya bahwa anak-anak di rumah bisa menerima firman itu dengan pertolongan Roh Kudus saja. Tuhan, ajarkanlah anak-anak untuk semakin bergantung kepada Engkau. Meskipun mereka masih kecil, tapi yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang membuat anak-anak bisa mengenal Engkau dengan benar. Tuhan berkati orang tua mereka, apapun usaha mata pencarian mereka, biarlah Tuhan memberikan berkat kesehatan dan kekuatan, juga hikmat supaya mereka bisa menjalankan kewajiban mereka dengan baik, mendidik anak-anak untuk semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mau menutup ibadah ini, biarlah aktivitas kami selanjutnya kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan aku Icat untuk melakukan aktivitas hari ini. Apa aktivitas hari ini? Mari kita lihat. Aktivitas kali ini kita akan mewarnai. Sehingga alat yang dibutuhkan adalah alat mewarnai dan kertas untuk diwarnai. Oke, kalau gitu tanpa menunda lagi, ayo kita warnai. Mari kita warnai adik-adik. Tada, sudah selesai. Nah adik-adik juga mewarnai ya. Jangan lupa kirim hasil adik-adik di Instagram Sekolah Minggu atau di grup kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan.
adik-adik, sekarang ayo kita menghafal ayat hafalan bersama-sama. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Mazmur 121 ayat 7 dan ayat 8. Enci mau bacakan untuk adik-adik ya di rumah. Nah, sebelum itu Enci mau ingatkan adik-adik untuk pegang Alkitab, buka ayat hafalan yang akan kita hafalkan. Oke? Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Enci bacakan ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi Enci bacakan. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Enci dan Engku tunggu ya ayat hafalan adik-adik. Kalau sudah selesai rekam, langsung tandai di IG Sekolah Minggu. Nama IG Sekolah Minggu, Sekolah Minggu _GKM. Adik-adik juga bisa share ayat hafalan di grup kelas masing-masing. Oke? Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Enci mau kasih info. Jangan lupa untuk minggu depan tetap ada sekolah minggu di YouTube di channel GKM Online dan di Radio Sumber Kasih 90,2 FM. Adik-adik jangan lupa ya, tetap hadir ibadah sekolah minggu online. Oke? Oh ya adik-adik, jangan lupa Enci mau ingatkan supaya adik-adik kalau mau kemana-mana pakai masker, jaga jarak sama orang-orang, terus tetap bawa hand sanitizer. Yang penting adik-adik jaga kebersihan supaya kita tetap sehat dan aman. Oke, sampai jumpa sekolah minggu depan. Dadah.